Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Sistem Informasi 2018. Akan menjelaskan tentang arsitektur DBMS serta kelebihan dan kekurangannya. Satu itu teleprocessing. Teleprocessing adalah arsitektur tradisional atau sederhana agar sistem tersebut dapat digunakan oleh banyak user atau dapat disebut juga multi user. Arsitektur ini menggunakan satu CPU dan sejumlah terminal untuk lebih jelasnya. Jadi masing-masing terminal dihubungkan ke komputer pusat. Jadi masing-masing terminal tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Lalu dengan cara yang dipakai tadi, pesan dikirimkan ke terminal pemakai. Jenis arsitektur ini menempatkan beban berat atau besar pada komputer karena komputer pusat tidak hanya menjalankan aplikasi ini, tapi juga menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti format data tampilan pada monitor. Kelebihannya itu satu, murahnya biaya telekomunikasi. Sekarang ini memungkinkan terminal untuk saling berhubung untuk membentuk real system. Dua, itu memungkinkan pemakaian komputer bersama-sama menggunakan komputer. Yang ketiga itu menggunakan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk tiap-tiap pemakai. Empat, itu dengan time sharing sistem sekarang ini sebuah komputer pusat dapat melayani sampai ribuan terminal. Yang kelima itu sebuah data dan program-program aplikasi tersimpan di hard disk komputer pusat. Kekurangannya itu yang satu, membutuhkan komputer besar atau mainframe yang harganya sangat mahal. Dan file server merupakan distribusikan ke dalam jaringan seperti LAN. File server mengontrol file yang akan digunakan oleh aplikasi dan DBMS. Jadi walaupun aplikasi dan DBMS dijalankan di masing-masing workstation tetap meminta file tersebut dari file server. Jadi cara ini juga dapat difungsikan jadi sebuah hard disk dipakai bersama-sama. Kelebihannya itu dapat membagi file seperti dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. Dan file server menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi DBMS. Yang ketiga itu aplikasi DBMS bekerja pada masing-masing workstation meminta file pada file server ketika dibutuhkan. Empat, itu jika server bertindak sebagai pengelola file, memungkinkan klien mengakses file tersebut. Kekurangannya itu hanya ada 4. Jaringan padat, diperlukan copy DBMS pada setiap workstation. Yang ketiga, control count query, recovery, dan integrity yang lebih rumit. Dan terakhir, beban jaringan tinggi karena table yang diminta akan diserahkan oleh file server ke klien melalui jaringan. Yang ketiga itu ada client server. Client server adalah proses yang membantu klien untuk menemukan sebuah sumber yang ada di dalam sebuah server. Dalam basis data, klien mempunyai tugas: 1. Mengatur interface, 2. Menerima permintaan pemakai, 3. Memeriksa sintaks, 4. itu menegrate kebutuhan basis data dalam SQL. Setelah itu, prosesnya meneruskan pesan ke server, lalu menunggu respon dari server dan diteruskan ke pemakai akhir. Tugas server itu menerima dan memproses dan mengembalikan lagi ke klien. Kelebihannya itu klien bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakai. Database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database. Yang itu beban jaringan menjadi berkurang. Autentikasi pemakai, pemeriksaan integrasi, pemeliharaan data di dictionary dilakukan pada database server. Akses yang lebih luas terhadap basis data dapat meningkatkan performa, mengurangi biaya untuk perangkat keras. Kekurangannya itu database server dituntut memiliki kemampuan pemrosesan yang tinggi. Yang keempat itu ada three-tier arsitektur. Pada model ini layar dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peran sebagai penengah dalam mengirim aturan bisnis atau konsep yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimisasi menggunakan teknologi yang baru setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kelebihannya itu segala sesuatu mengenai database diintegrasikan pada sisi server.
Yang kedua itu apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah. Ketiga itu skala besar, keamanan di belakang firewall, transfer informasi antar web, server, dan server database optimal, dan lebih susah untuk merancang, lebih susah untuk mengatur 5 hal. Di antara 4 arsitektur di atas, saya memilih client server karena bisa dijalankan di mana saja asal server itu tetap hidup dan lebih mudah untuk diimplementasikan ke bisnis atau yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.